Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Film Time. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dilimpahkan rezekinya. Kali ini saya akan merangkum satu film yang berjudul Wong Tun The Foundation yang dirilis pada tahun 2021. Film ini disutradarai oleh Mike Nelson dan dibintangi oleh Charlotte Vega. Film ini merupakan salah satu film yang bergenre thriller gore dan memiliki total sebanyak 6 seri. Pertama kali dirilis pada tahun 2003, film ini sukses membuat ngeri para penonton. Kemudian berakhir pada seri ke-6 dengan judul Last Resort di tahun 2014. Film ini mengangkat tema sekelompok orang yang apes dalam perjalanan, yang mana dalam perjalanan mereka rupanya menarik para keluarga kanibal yang masing-masing memiliki kekurangan fisik dan mental untuk kemudian diburu, dibunuh, dan bahkan dimakan. Film diawali dengan seorang ayah yang bernama Scott yang sedang menuju kantor polisi untuk mencari putrinya yang bernama Jane. Scott memberitahu para polisi bahwa putrinya dan teman-temannya belum pulang selama 6 minggu. Scott merasa khawatir, tapi para polisi seperti biasa saja mendengar kekhawatiran Scott tentang kejadian itu. Bahkan mereka menganggap itu lumrah dan yakin bahwa mereka akan segera pulang. Setelah Scott tak menemukan jawabannya, ia pun bertanya ke penginapan setempat yang mungkin putri dan teman-temannya pernah menginap di tempat tersebut. Tetapi di penginapan itu pun Scott tak menemukan jawabannya. Scott pun berinisiatif meninggalkan nomor telepon ke penjaga penginapan. Apabila ada informasi tentang putrinya, dia bisa menghubungi Scott. Kemudian ia mencoba mencari ke tempat lain. Give me a call. Yeah? My name's Scott. Pada malam harinya, Scott pun berkunjung ke sebuah bar. Di sana ada seorang pria tua mengaku pernah bertemu dengan putri dan teman-temannya itu. Pengunjung itu pun berkata, sepertinya mereka menuju ke utara. Jika mereka tersesat di hutan, sebaiknya kamu pulang saja, karena mereka tak akan kembali, ujar pria tua tersebut. Scott tak menghiraukan ucapan pria tua itu. Sebagai ayah yang peduli dengan putrinya, ia pun tetap berusaha mencarinya. Scene berpindah ke 6 minggu sebelum kejadian, di mana ada 6 anak muda yang menuju ke kawasan Virginia. Mereka adalah Jane, Darius pacar dari Jane, Adam dan pacarnya yang bernama Mila, Gary dan Louis yang sepasang gay. Namun tak disangka di tengah perjalanan mereka mengalami sedikit nasib sial. Ban mobil mereka bocor. Sesaat seperti ada yang mengawasi mereka, tapi mereka tak menghiraukannya, dan mereka pun melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di penginapan, Jane sedikit mengobrol dengan penjaga penginapan setempat. Jane memberitahu tujuan mereka ke sini untuk mendaki gunung. Si penjaga penginapan tersebut memperingatkan Jane dan teman-temannya untuk hati-hati dan jangan sampai pernah keluar dari jalur. Have you been here before? First time. Saat mereka mau kembali ke penginapan, ada seorang pria yang aneh dan misterius berada di dekat mobil mereka. Adam pun sontak marah dan melempar botol ke arah pria tua itu dengan sangat tidak sopan. Saat tiba di penginapan, Jane mengirim pesan ke ayahnya, yaitu Scott, bahwa ia dan teman-temannya tetap akan melanjutkan pendakiannya.
seperti tak memiliki firasat apapun, Jane dan Darius pun bercinta pada malam itu. Tetapi tanpa disadari mereka telah diawasi oleh seseorang dari balik jendela kamar mereka. Keesokan paginya, sebelum mereka berangkat mendaki, Jane memanfaatkan waktunya untuk jogging sebentar. Di tengah perjalanan, Jane bertemu dengan wanita penjual gelang yang ditemani anaknya yang pemalu yang bernama Ruthie. Tiba harinya untuk mereka berangkat menuju tujuan mereka. Mereka menikmati perjalanannya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Darius ingin mengajak teman-temannya untuk melihat sebuah benteng. Seketika itu, Jane teringat dengan perkataan penjaga penginapan kemarin. Dan ia pun memberitahu Darius bahwa pesan dari penjaga penginapan, kita harus tetap di dalam jalur. Tapi dengan keras kepala, Darius pun mengabaikan apa yang Jane kemukakan. Di tengah perjalanan mereka, kejadian aneh pun dimulai. Tiba-tiba ada sebatang pohon dari atas terguling ke bawah ke arah mereka. Mereka pun sontak panik dan lari. Dan sialnya, Gary tertimpa pohon itu dan dia pun tewas mengenaskan. Malam pun datang disertai hujan. Mereka pun beristirahat dengan tenda yang telah mereka buat. Tiba-tiba Jane melihat sesosok bayangan seperti ada seseorang di luar tenda yang memperhatikan mereka. Keesokan paginya, mereka sadar bahwa Mila sudah tidak ada di tenda. Dan tanpa mereka sadari, ternyata mereka telah bermalam di sekitar pemakaman. Di saat bersamaan, satu persatu dari mereka tersadar jika handphone mereka pun sudah tak ada. What the fuck is going on? Tak lama mereka pun bergegas mencari Mila, tetapi tak ada tanda-tanda keberadaan Mila. Anehnya, di tengah hutan, Jane bertemu dengan gadis kecil yang bernama Ruthie. Gadis kecil yang pernah ia temui di kota kemarin. Seperti ketakutan, gadis kecil itu pun lari. Sontak Adam pun mengejarnya dan terjatuh. Adam tersadar jika kakinya terikat sebuah rantai. Tak lama Adam pun terseret ke dalam lubang. Jane dan yang lainnya mencoba meraihnya, tapi nampak di dalam lubang ada seekor ular, yang dimana mereka berinisiatif mencari Adam ke tempat lain. Tak sengaja mereka menemukan sebuah rumah yang tak berpenghuni. Di saat itu juga ada dua orang yang berpenampilan aneh membawa Adam. Darius pun bergegas mengambil benda yang ada di sekitarnya dan menghampiri dua orang aneh tersebut. Tetapi percuma saja, mereka tak mengerti apa yang dibicarakan dua orang pria aneh tersebut. Tiba-tiba Adam yang tadi terlihat tak sadarkan diri dengan sadisnya memukul salah satu pria aneh itu dengan kayu hingga pria itu pun tewas seketika. Tanpa mereka sadari, pria satunya yang berada di samping mereka tadi pun menghilang. Lalu Mila pun muncul. Mereka seperti tak percaya ternyata Mila masih hidup. Saat itu pun mereka panik, bingung, dan saling menyalahkan. Adam sudah membunuh orang yang dikira sudah membunuh Mila. They were going to kill me! Keesokan harinya, mereka mulai melanjutkan perjalanannya. Lagi dan lagi, Darius terkena jebakan di tempat itu. Beruntung, luka Darius tidak serius. Lalu di tengah perjalanannya, Louis yang berjalan paling belakang tiba-tiba sudah lenyap. Dan mereka sadar jika mereka sudah diawasi oleh beberapa orang. Tanpa berpikir panjang, mereka pun bergegas lari. Dan apesnya Mila yang lari ketakutan jatuh ke lubang yang sepertinya sengaja dibuat oleh orang asing tersebut. Karena Adam pun sudah sangat ketakutan, ia pun tega meninggalkan Mila yang sudah tak berdaya. Dan tak lama Mila pun tewas dibunuh oleh orang asing tersebut.
Singkat cerita, mereka bertiga pun tertangkap oleh segerombolan orang asing tersebut. Scene berpindah di mana Scott dan keluarganya. Scott yang masih khawatir karena Jane tak kunjung menghubunginya, tak putus asa untuk mendapat kabar dari putrinya, Jane. Ia pun mengirim pesan kepada Jane, walaupun saat itu handphone Jane sudah tidak aktif lagi. Lalu kembali lagi ke kondisi di mana Jane telah dikurung di dalam ruangan kecil. Jane tak mengira wanita penjual gelang yang ia temui di kota adalah salah satu dari orang asing tersebut. Di situ Jane tak sendirian. Darius, Adam, dan Louis, kecuali Mila yang sudah tewas, nampak sudah berada di situ dengan terikat tangannya. Mereka pun dibawa ke suatu tempat, nampak seperti desa kecil, untuk menemui pria yang sepertinya seorang pemimpin di desa itu. Beberapa warga setempat, salah satunya Ruthie, menatap mereka dengan tatapan dingin. Setibanya mereka bertemu dengan pemimpin desa, yang tak lain adalah ayah dari wanita penjual gelang. Mereka diadili layaknya seperti di pengadilan. Mereka pun diinterogasi. Hobbs, salah satu warga desa setempat, adalah pria yang waktu kemarin berada di mobil mereka. Dan Morgan adalah pria yang ternyata saudaranya yang dibunuh oleh Adam waktu itu. Mereka berdua memberi saksi seolah-olah Jane dan teman-temannya adalah orang jahat. Mereka pun tak bisa mengelak karena Ruthie tahu yang sebenarnya. Bodohnya Adam, ia mencoba melawan mereka dengan menyandra Ruthie. Tapi percuma, gadis kecil itu bisa melukai Adam. Di hadapan teman-temannya, Adam pun dibunuh dengan sadis. Tiba-tiba, Louis pun mencoba untuk kabur, tapi percuma saja. Yang ada malah, ia dicolok matanya. Tak mau menjadi korban berikutnya, Jane pun mencoba memberi penawaran kepada pemimpin desa, dan Jane menawarkan dirinya sendiri. Darius pun kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Jane. Karena penawaran yang Jane berikan, Jane pun terpaksa menepati janjinya kepada pemimpin desa. Tak lama, pemimpin desa dan Jane pun melakukan hubungan intim. Tapi sayang, adegan itu nggak diperlihatkan. Scene berpindah yang memperlihatkan Scott yang masih nampak cemas mencari kabar dari Jane. Di bar, Scott dihampiri oleh penjaga penginapan. Ia memberitahu kepada Scott tentang keberadaan orang gunung yang dijuluki dengan Fundament, dan mulai menceritakan asal-usul mereka. Ia pun minta maaf karena tak bisa berbuat apa-apa. Saat Scott hendak menuju ke mobil, tiba-tiba pria tua dan gerombolannya yang berada di bar menghadang dan menghajar Scott. Lalu ada mobil polisi melintas, dan Scott pun memohon minta tolong. Anehnya polisi itu pun tak peduli dengan apa yang dialami Scott dan terus saja melaju. Keesokan harinya, Scott pun bertekad menyusul Jane ke gunung. Sesaat keinginan Scott dicegah oleh penjaga penginapan, tapi Scott tetap keras kepala. Dengan rasa kasihan, penjaga penginapan itu pun memberikan bantuan kepadanya. Scott pun diperkenalkan dengan ponakan dari penjaga penginapan tersebut yang bernama Ed dan Chopper untuk menemaninya mencari Jane dengan imbalan sejumlah uang. 5,000. Jacket off your back, look like a fucking bullseye walking around. Kemudian mereka memulai misinya untuk mencari Jane dan teman-temannya. Sayang sekali, di perjalanan Ed dan Chopper tewas karena jebakan yang telah dibuat oleh orang gunung tersebut. Scott pun melanjutkan perjalanannya sendirian dengan persediaan apa adanya. Tapi saat malam, orang gunung pun dengan mudah menangkap Scott dan membawanya ke desa. Scott pun berjumpa dengan Darius, dan tiba-tiba sebuah panah melukainya.
Lalu datanglah seorang wanita yang tak lain adalah Jen yang nampak sudah menjadi kelompok orang gunung tersebut. Scott bingung apa yang sebenarnya terjadi. Terlebih bagaimana bisa Jen sudah menjadi istri pemimpin desa tersebut. Please say. This woman. What are you talking about? Singkat cerita, di sebuah kamar, Jen dan kepala desa pun berhubungan intim. Lagi dan lagi adegan itu tidak diperlihatkan. Lalu scene berpindah di mana Scott dikurung, dan datanglah Jen yang habis bercinta untuk menolong ayahnya. Mereka berniat untuk pergi dari desa itu. Tak lupa, Jen pun memujuk Darius untuk ikut. Tetapi Darius enggan ikut dengannya dengan alasan mereka sudah melihatnya. Ia milik mereka dan mereka milikku. They belong to me. Saat Jen dan Scott berusaha untuk kabur, ternyata Ruthie mengetahuinya. Karena yakin Ruthie tak seperti yang lain, Jen mencoba meminta bantuan kepadanya untuk memberitahu di mana jalan keluar untuk turun gunung. Ruthie dengan polosnya mengantar Jen dan Scott menuju jalan di mana dia bisa turun dari gunung. Sialnya, aksi mereka tak sengaja diketahui oleh Morgan. Dan dengan cepatnya, Jen menembaknya dengan pistol. Tak mau menunggu lama, mereka pun bergegas pergi, yang dimana mereka harus melewati tempat dimana para sandera dikurung dengan kondisi sudah tak punya mata. Yang sesaat mereka seperti sudah menjadi kanibal. Tak lama Jen bertemu dengan Louis yang sedang makan dan tak tahu apa yang dimakannya. Tak tahu apa yang ada di pikiran Jen, ia pun begitu saja menembak Louis. Aksi mereka sempat terhenti karena jalan yang hendak mereka lalui adalah sebuah jurang. Tiba-tiba datanglah wanita si penjual gelang menghentikan aksi mereka. Yang namanya tokoh utama pasti menang sih ya. Mereka pun terpisah dan Jen sempat tertangkap oleh Hobbs. Saat itu Jen dengan keberaniannya ia bisa membunuh Hobbs dengan brutal. Singkat cerita, Scott menemukan di mana Jen berada dengan aksi sadisnya membunuh Hobbs yang sudah tak berdaya. Jen dengan keberaniannya bisa menyingkirkan orang gunung satu persatu. Tak lama di mana Jen dan Scott yang terus berlari, datanglah beberapa orang membawa senjata yang ternyata adalah si pria tua pengunjung bar di kota yang pernah menawari Jen bantuan dan menghajar Scott. Sebenarnya mereka tak berniat jelek, justru mereka ingin membantu Jen dan Scott keluar dari hutan itu. Sedikit cerita, sebenarnya ia pernah kehilangan keponakannya 6 tahun yang lalu di hutan ini dan belum menemukan jasadnya. Dia pun ingin balas dendam dengan mereka. Tiba-tiba sebuah panah mengenai kaki Jen. Saling serang tak bisa dihindari. Tak mau menunggu lama, mereka bergegas pergi menggunakan mobil. Dengan perasaan lega dan luka yang mereka alami, mereka pun berhasil keluar dari hutan tersebut. Setelah kejadian tersebut, Jen dan Scott pun hidup damai seperti biasanya. Sekembalinya Jen ke rumah, terlihat ada seorang tamu yang sudah bersama keluarga Jen sedang menyantap makanan. Ternyata tamu itu adalah si brengsek dan Ruthie. Jen pun syok karena sudah mulai hidup tenang, tiba-tiba muncul pria itu lagi. Ternyata tujuan pria itu datang ke rumah Jen adalah untuk menjemput Jen untuk kembali ke hutan dengan alasan Jen sudah mengandung anak dari pria tersebut. Sontak Jen pun dengan aksi gilanya menyerang pria tersebut dengan pisau. Tak lama Jen pun bisa membunuh pria tersebut dengan bersamaan keluarganya sudah tewas. Tetapi ternyata adegan itu cuma halusinasinya si Jen. Terpaksa Jen pun bersedia ikut dengan pria itu dengan syarat jangan pernah kembali lagi ke sini dan jangan pernah menyakiti keluarganya lagi. And I'll go with you. Mereka pun pergi dengan mobil yang sudah menunggu mereka. Film pun ditutup dengan mobil melaju tak karuan dan menabrak.
Ternyata Jane dengan sadisnya membunuh mereka sendiri kecuali Ruthie. Dan film pun tamat.